Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bertemu di channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Ngadiono. Mudah-mudahan video yang saya buat ini memberikan manfaat dan inspirasi buat teman-teman sekalian, buat Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini, mudah-mudahan bisa, jika dianggap video ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Pada saat ini saya sedang melakukan budidaya jahe merah, yang dimana budidaya jahe merah ini saya dapatkan ya dan terinspirasi dari beberapa teman dan juga mencari sebuah pekerjaan itu ya, pekerjaan sampingan di mana setiap saya libur bisa berkebun, di setiap saya tidak ada kerjaan gitu bisa mengisi luang dengan berkebun, karena berkebun ternyata sangat menyenangkan, apalagi berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Nah, berawal dari sebuah cerita kenapa saya memilih jahe merah ya sebagai budidaya saya. Berawal di saat saya pulang ya ke kampung, di rumah di mana tanah kelahiran saya di Gunung Kidul, di rumah orang tua saya, di mana di saat saya pulang saya selalu mencari apa yang bisa saya lakukan di tempat saya tinggal kayak gitu, di rumah ibu saya. Dan untuk mengisi luang-luang itu akhirnya saya melakukan sebuah ya jalan-jalan di lingkungan dan sebagainya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan saya dengan kotoran sapi ya, kotoran sapi, di mana di sini banyak sekali kotoran sapi yang belum begitu banyak dimanfaatkan, bahkan mungkin cenderung dibiarkan saja, atau bahkan ada yang dibuang dan dianjurkan di sungai dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya sangat disayangkan sekali karena manfaatnya pupuk organik ya, pupuk kandang ini sangat banyak sekali untuk tumbuh-tumbuhan kita, dan kalau kita tahu kemanfaatnya tentu saja itu ada nilai ekonominya. Baik, seperti yang kita lihat di sini ya. Ini adalah kotoran ternak ya, kotoran sapi yang oleh masyarakat di sini hanya dibuang rata-rata, tidak dimanfaatkan untuk dibuang ke sawah. Mudah-mudahan nanti bisa kita olah menjadi pupuk organik dan bisa lebih bermanfaat dan punya nilai ekonomi, sehingga tidak ada lagi limbah kotoran sapi yang hanya dibuang. Ini adalah kotoran yang sebenarnya pupuk yang sangat bagus ya, yang telah Allah berikan kepada kita untuk lingkungan kita. Dan hanya sebagian kecil contoh yang ada di sekitaran kita ya. Masih banyak lagi para peternak yang sebagian besar kotoran sapi, atau kalau di sini disebut letong, itu hanya dihanyutkan di sungai kalau musim hujan, atau dibuang di tempat-tempat yang dikira itu tempatnya adalah tempat yang tidak dimanfaatkan atau lahan-lahan kosong. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kelola, bisa kita olah menjadi pupuk organik yang itu akan memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan bismillah kita tanamkan. Nah, itulah tadi ya salah satu contoh pupuk-pupuk yang kotoran sapi yang dibiarkan begitu saja ya, dibiarkan begitu saja tanpa diolah, tidak dibuang ke untuk tanaman dan sebagainya. Karena kebanyakan masyarakat di sini adalah kecenderungan itu lebih tergantung dengan pupuk-pupuk kimia. Padahal kita tahu bahwa pupuk-pupuk kimia itu adalah pupuk-pupuk yang sebenarnya untuk jangka panjangnya itu bisa merusak tanah dan mengurangi kesuburan tanah, sehingga hasil panen itu sebenarnya semakin lama semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Tapi berbeda dengan pupuk organik ya, yang itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa menjaga keseimbangan alam. Yang sejauh yang saya pahami adalah dia akan berproses, semakin lama tanah itu akan menjadi subur dan akan menghasilkan panen yang sangat banyak seperti itu, atau lebih melimpah lagi seperti itu. Nah, sehingga saya untuk mengisi waktu-waktu saya luang di saat saya pulang adalah saya melakukan bagaimana memanfaatkan pupuk organik, memanfaatkan kotoran sapi agar mempunyai nilai lebih, yaitu saya kelola dengan budidaya jahe merah. Harapan saya nanti dengan saya memulai ini, masyarakat yang ada di sekitar saya itu mulai terbangun, mulai ikut-ikutan itu ya, terinspirasi dan mau untuk melakukan
pekerjaannya sama apa yang saya lakukan. Apapun mereka yang lakukan yang bisa memanfaatkan yang ada gitu ya, karena di sini juga banyak lahan-lahan yang tidak produktif. Sebenarnya lahan-lahan yang tidak produktif itu bisa dikelola dengan produktif asalkan kita mau, gitu saja. Nah, di sini saya hanya berharap gitu ya, apa yang saya lakukan ini ditiru, dicontoh oleh masyarakat yang ada di sekitar saya, dan kotoran sapi ini adalah tidak lagi dibuang, tidak lagi dihanyutkan, tetapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan budidaya apa saja itu budidayanya, yang penting ada nilai ekonominya. Sayang karena pupuk kandang ini sangat banyak sekali melimpah di sini, dan itu bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, seperti itu. Nah, di sini saya lakukan budidaya jahe merah ya, seperti ini. Ini adalah budidaya jahe merah saya, yang saya gunakan tempat di sekeliling rumah ya, yang memanfaatkan rumah yang ada sekitar. Ini memanfaatkan pupuk yang ada di kampung saya, yang selama ini oleh para peternak hanya dibuang gitu ya, dihanyutkan ke sungai dan seterusnya, sehingga saya berinisiatif untuk menjadikan pupuk itu mempunyai nilai manfaat, sehingga saya menggunakannya untuk budidaya jahe merah ataupun nanti rempang-rempang yang lainnya, yang nantinya insya Allah mudah-mudahan masyarakat nanti tergugah ya. Jadi tidak ada lagi pupuk kandang yang seperti tadi ya, dibuang, dihanyutkan ke sungai dan seterusnya, sehingga mempunyai nilai manfaat dan nilai ekonomi yang bisa membantu untuk perekonomian ya. Ya paling enggak mereka tidak tergantung dengan pupuk-pupuk organik, pupuk-pupuk kimia, yang itu sebenarnya pupuk-pupuk kimia itu bisa menghancurkan ini ya, merusak tanah secara jangka panjang, walaupun mungkin dari sisi kesuburan saat panen subur, tetapi untuk jangka panjang pupuk-pupuk kimia bisa merusak tanah itu sendiri menjadi keras, bantah dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ide saya yang saya adakan di rumah saya, di kampung saya. Nah, ini adalah ide saya yang memanfaatkan tritisan rumah ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dan nanti bisa dicontoh oleh masyarakat, sehingga nanti tidak ada lagi pupuk-pupuk kandang yang terbuang. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Saya sudah sampaikan ke beberapa peternak untuk tetongnya atau kotoran sapinya tidak dibuang ya. Tidak dibuang, tapi bisa dimanfaatkan untuk tanaman seperti itu. Nah, ini kira-kira usia sekitar kurang lebih hampir 2 bulanan ya, 2 bulanan jadinya yang ini. Dan ini semua tidak sama ya, ini baru ada yang baru saya pindahkan di media tanam seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya, dan semua doanya mudah-mudahan saya juga bisa memberikan solusi terhadap para peternak, agar para peternak bisa memanfaatkan kotoran sapinya, tidak dibuang tapi dimanfaatkan untuk tanaman, apapun itu tanamannya, sehingga tidak ketergantungan dengan pupuk kimiawi. Nah, itulah tadi ya, ini selain saya budidaya jahe merah, saya juga membuat media tanam dari sekam dan sebagainya ya, dari sekam. Jadi, dan juga membuat pupuk organik cair seperti itu untuk perawatan jahe merah saya. Nah, itu saya lakukan aktivitas saya setiap saya pulang hari Ahad, pulang ke rumah, agar bisa memanfaatkan pupuk kandang yang ada di sekitar saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa like dan subscribe video saya ini jika dianggap bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa mendukung untuk mengangkat juga untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di sini. Saya hanya berharap pupuk kandang di sekitaran saya, di masyarakat saya, bisa dimanfaatkan oleh petani dengan semaksimal mungkin. Jadi tidak dibuang lagi, tidak dibiarkan lagi, tapi dikelola dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe video saya ini jika dianggap bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.